Bismillahirrahmanirrahim. Kalam hikmah ulama Sufi, Syekh Junaidi al-Baghdadi. Seorang Sufi bukanlah hanya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja untuk nafkahnya. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan diri hanya pada pemberian orang lain. Sifat-sifat seperti itu sangatlah tercela. Karena sekalipun ia Sufi, ia harus tetap bekerja keras untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Di mana jika sudah mendapat nafkah, diharapkan mau membelanjakannya di jalan Allah. Syekh Junaidi al-Baghdadi berkata, jika Allah mengkehendaki kebaikan bagi seorang pencari ilmu atau murid, Dia akan membawanya ke lingkungan para sufi, dan menjauhkannya dari kaum ulama kebanyakan. Imam Al-Qusairi berkata, Allah membuat golongan ini, sufi, yang terbaik dari wali-walinya, dan Dia mengangkat mereka di atas seluruh hamba-hambanya, sesudah para rasul dan nabi, dan Dia memberi hati mereka rahasia kehadiran ilahinya, dan Dia memilih mereka di antara umatnya yang menerima cahayanya. Mereka adalah sarana kemanusiaan, mereka menyucikan diri dari segala hubungan dengan dunia, dan Dia mengangkat mereka ke kedudukan tertinggi dalam penampakan kasif. Dan Dia membuka kepada mereka kenyataan akan keesaannya. Dia membuat mereka untuk melihat kehendaknya, mengendalikan diri mereka. Dia membuat mereka bersinar dalam wujudnya, dan menampakkan mereka sebagai cahaya-cahayanya. Imam Al-Ghazali, dalam Hujatul Islam. Saya tahu dengan benar bahwa para sufi adalah para pencari jalan Allah, dan bahwa mereka melakukan yang terbaik, dan jalan mereka adalah jalan terbaik, dan akhlak mereka paling suci. Mereka membersihkan hati mereka dari selain Allah, dan mereka menjadikan mereka sebagai jalan bagi sungai untuk mengalirnya kehadiran ilahi. Imam Nawawi berkata, dalam Al-Maqasid at-Tawhid, ciri jalan sufi ada 5. 1. Menjaga kehadiran Allah dalam hati pada waktu ramai dan sendiri. 2. Mengikuti sunnah Rasul dengan perbuatan dan perkataan. 3. Menghindari ketergantungan kepada orang lain. 4. Bersyukur pada pemberian Allah meski sedikit. 5. Selalu merujuk masalah kepada Allah SWT. Syekh Sayyid Abi Said Al-Harraj berkata, ketika Allah akan menjadikan seorang hamba menjadi kekasih, walinya, maka dibukakan baginya pintu zikir. Apabila dia merasa nikmat dengan zikirnya, maka akan dibukakan oleh Allah pintu kurba dekat kepada Allah, kemudian dinaikkan lagi kepada majelis unsi, tempat yang membuatnya merasa nyaman dan akrab dengan Allah, kemudian dia didudukkan di atas kursi tauhid. Seterusnya dibukalah semua hijabnya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam Darul Fardaniyah, tempat di mana tidak ada temannya seorang pun di dalamnya kecuali dirinya sendiri. Setelah itu dibukakan oleh Allah baginya hijabul jalal wa utmah, hijab yang menutupi kemuliaan dan keagungan Allah, dan dimasukkan dia ke dalamnya. Kemudian oleh Allah dia dijadikan kekasihnya, waliullah. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Kalian boleh makan makanan yang paling lezat, minum minuman yang paling segar, tidur di atas kasur yang empuk, memakai pakaian yang paling lembut, tetapi kalian harus memperbanyak zikir kepada Allah. Karena firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat berzikir kepada Allah. Siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran, Surah Al-Munafikun, ayat 9. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, jika kamu menghadiri majelis zikir, lalu kembali melakukan pelanggaran atau kelalaian dan dosa, jangan kemudian kamu berujar, apa gunanya hadir? Namun, tetaplah hadir. Selama 40 tahun kamu mengidap penyakit dosa, lalu kamu berpikir penyakitmu itu akan hilang dalam sekejap atau 1 hari saja.
Orang yang melakukan maksiat lalu dia tenggelam dalam sesuatu yang haram, niscaya dia tidak akan bisa membersihkannya sekalipun menyelam 7 lautan jika belum bertaubat kepada Allah. Wallahu a'lam.